Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Waktu puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Segala curahan nikmat dan karunia-Nya, alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat bermajelis ilmu untuk mengkaji psikologi Islami sebagai wujud sungguh-sungguh atau kesungguhan kita sebagai guru. Faktor atau objek yang dididik atau yang menjadi garapannya, ya, yang diurus itu sebagai seorang guru, yang diurus adalah peserta didik, murid. Yang murid itu beragam, ya, potensinya beragam, kepribadiannya. Ada berapa kepribadian waktu itu Birisdur yang di-share di grup Mahasantri? Coba lihat, yang hidup tak semulus ceramah. Coba dibaca, satu apa? Jadi guru itu objek yang diurus, yang interaksi, ya, santri gitu loh. Kalau nggak ngerti, ya santri itu manusia, makanya kita pelajari psikologi gitu. Coba yang 7 jadi gini. Stop dulu, apa? Idealis. Siapa orang seperti itu yang pernah antum jumpai? Hah? Siapa yang bisa kasih contoh? Orang berkepribadian idealis seperti apa? Kayak apa orang idealis? Dia sesuai dengan apa? Prinsip-prinsipnya, ya, komitmen, ya, apa? Konsekuen dengan, contohnya dia punya keyakinan prinsip hidup apa, terus dipertahankan sampai apa? Sampai mati, nggak berubah. Keyakinan ya, worldview juga itu. Worldview-nya kalau benar dipertahanin, idealis. Walaupun dilihat orang, apa-apa ini sok suci atau apa, ya, dalam hal warok misalnya, hati-hati dalam hal memilih teman, dalam hal memilih tempat tinggal, bisa jadi itu karena pengaruh kepada lingkungan anak-anaknya. Anak-anak di lingkungan itu mempengaruhi anaknya. Jadi kalau memilih rumah, idealisnya bagaimana? Dekat dengan masjid, itu idealisme yang berbasis Islami atau Nabi menyuruh begitu. Tapi yang murah jauh dari masjid, yang dekat masjid nih mahal. Milih mana dia? Ketika memutuskan yang tetap dekat masjid, walaupun dia bersusah payah membelinya, itu namanya orang idealisme. Orang punya prinsip pribadi yang diperjuangkan. Anda punya idealisme apa dalam hidupnya? Loh, apa yang menjadi kekhasan Abi Diki? Ya memang orangnya kayak itu, kuat, kekeh, apa namanya, prinsip teguh. Ya kalau cinta ilmu, jangan berhenti sebelum jadi doktor.
Nah, guyu nggak pasti gitu nanti. Iya, belum sebelum dokter sudah belok-belok nanti. Dua apa itu? Ini pokoknya realistis lah hidup ini. Apa? Ya nggak kaku-kaku. Mau punya konsep sekolah itu yang ideal begini, ya. 5 hari habis itu aktivis. Sabtu Minggu ngurusi organisasi itu idealis apa yang konsep yang dipikirkannya atau idealisme sebagai mahasiswa. Tapi realisme atau realitasnya ya harus kerja karena keuangan nggak cukup, iya kan? Ternyata sudah pengen praktek mengajar, kalaupun duitnya banyak, pengen praktek mengajar. Mbak Sarah misalnya duitnya banyak, tapi pengen mengajar. Jadi yang kuliah yang 5 hari idealnya aktivis, Sabtu Ahadnya ngurus organisasi, sampai demo, sampai ke Jakarta misalnya, organisasi intra, terus inter, enggak kewujud sebab dia sudah sesuai dengan realitanya berat. Terus apa lagi? Saya nggak buka. Apa lagi? Ya duit, ya berubah, mana ada gula, di situ ada semut. Jadi semut ya. Kapan ada yang lembaga, kapan ada ini sebagai aktivis, panggil rektor, udah kamu jadi ini aja, ini duitnya. Selesai di meja makan, nggak di demo segala macam. Apa aktivis-aktivis ternyata setelah makan bisa damai, atau diiming-imingi nanti mau diangkat jadi apa. Pragmatis itu lebih banyak pada negatif dan pribadi yang penting dirinya aman, untung, ya kan. Nyari istri pragmatis nih, yang bekerja yang duitnya banyak, udah diantar diurus aja, dimarah-marah suruh nyapu ngepel nurut ya, ternak teri itu tuh, ternak antar anak antar istri, udah akhirnya apa, ekonomi aman. Tapi kamu kebalik, kamu jadi perempuan berarti kan kalau begitu. Yang penting tujuanmu hidup enak gitu. Habis ini nikah sama Musdalifah misalnya, coba janda kaya raya umpamanya, selesai, nggak perlu kerja di Cak ngapain gitu. Ya, iya, Biriki juga sama. Hidup berat amat hidup ini, nggak kuat lagi. Ya sudah. Apa tadi? Pragmatis terus visioner. Oh iya, visi itu pandangan ke depan. Televisi jauh ke depan, dia berpikir 50 tahun lagi dunia ini mau seperti apa. Dia sudah futuristik ya, orangnya punya prediksi dan dia punya konsep ya, di tahun sekian ini akan begini, saya akan begini. Mantap, punya visi. Oh, nah, sudah boleh. Wah, harus sakit sekolah hijab. Gurunya aja sakit kok, masa santrinya enggak. Lalu apa tuh? Apa itu? Wah, itu Abirisdo itu. Abirisdo banget tuh. Kalau santri ini siapa ini? Rapa. Dia nggak langsung follower, ada aja bantahannya itu. Kadang dalil, kadang argumen, sentimen, pokoknya sebenarnya bantah dulu. Ada orang begitu loh dalam organisasi. Maka tipe guru begitu ketemu santri begitu nggak mau. Janganlah kelas 1 gawat nanti. Pindah kelas 2. Siapa Rosid masih libur. Rakanya udah ampun-ampun. Ini kan aman tuh kan. Cuman 4 biji ketawa-ketawa tuh kan. Terus waduh. Iya. Dia ahli hikmah ya, dia ahli bijaksana ya, orangnya segala sesuatu itu gini loh, berpikirnya itu sampai radikal. Hakikat Birusdi itu cocok tuh. Model orang yang tidak gampang menerima, kemudian dia kritis sampai semuanya digali secara
filsafat. Ya kalau filsafat pada posisi berpikir yang benar saja aman. Ya. Wangel orang begitu. Terakhir stoik ya. Stoik itu paham baru ya, kepribadian yang tangguh dia. Ini yang bagus harusnya. Ada kepribadian menyamudra. Samudra sebagai apa ya, tempat yang sangat luas, tak 2/3 bumi ini, laut, samudra, sebagai gambaran orang itu mampu menampung semua bentuk ya, jembar ya, jiwanya besar, kepribadian menyamudra. Itu teori terbaru yang saya temukan dari Ustadz Pais, Fahrudin Pais, bahwa sekarang itu orang tuh modelnya 7 itu perkembangannya. Yang dulu kan berdasarkan apa itu, flekmatis, sanguinis, ya kan, melankolis. Ini sekarang berkembang itu. Ya. Apa sekarang mau dicocokkan ke santri ya lihatlah. Itu kan riset ya. Jadi teori Mbak siapa ini? Mbak Fauzia, ya begitu. Kita pelajari teori, cocokin. Terus yang paling penting bagaimana itu? Mengembangkan model orang begitu. Ini rangkul, delus-delus nih, orang berontak nih, nanti dia nurut. Loh. Iya. Dipuji-puji dikit supaya bombong. Bombong itu apa ya? Mekrok. Apa mekrok itu? Hatinya dibesarkan. Baru dia diomongin bisa. Ada santri yang begitu pendekatannya. Cek, ya kalau enggak dicoba aja. Ini kalau diperlakukan seperti ini namanya stimulus, responnya apa? Nah. Tarik ya. Oh, Zahid lebih lagi. Kalau dia ini tersinggung, dilawannya semua itu. Semua ditendangin. Ya Rizki aja bisa kalah loh. Bener. Karena rezekinya mungkin buat salah. Jadinya rezekinya takut karena salahnya dihajarnya itu. Ya ini orangnya mengerikan. Melawan terus. Udah sembuh Azalea. Sakit apa? Hujanan terus ya? Hujan di jalan ya? Baik. Sekarang materi Abirisdo. Kadang-kadang HP-nya suka ini. Ada WA, hilang-hilang. Konsep psikologi Islam. Fitrah udah sering dibahas. Artinya banyak tuh. Ya. Udah masuk ke slide. Memegang dengan erat, memecahkan, membelah, mengoyakkan, ciptakan. Secara bahasa apa? Bawaan ya. Di teori yang besar bagaimana? Anak ini bisa dirubah apa enggak sih? Suami bisa dirubah enggak Umi Kabah? Bisa ya? Bisa. Kalau tidak bisa, enggak usah ada nabi diutus. Seorang jelek-jelek semua kan jahiliyah itu. Udah tua-tua, bukan berarti kecil kan. Ketemu nabi, sahabat Abu Bakar Umar kan tua, 50 tahunan lebih. Ya pertanyaannya, dalam sebuah diskusi, akhlak itu bisa dirubah apa enggak? Ini akhlak kan umum ya. Jadi yang buruk jadi baik. Yang tercela berusdi potensi itunya ditutup. Guru ngapain tugasnya? Nutup yang akan muncul negatif dengan peraturan, dengan teguran, reward and punishment diterapkan di lembaga, aturan di rumah, aturan di pondok karena mondok. Begitu memiliki BK nih, Torik ini akan begini, cegah dulu sebelum terjadi. Lalu udah jadi masalah, kasus jadi rumit penyelesaiannya.
Jadi begitu fungsi pencegahan preventif, fungsi kuratif itu kalau harus diobati ya, pengobatan. Dengan apa? Tindak lanjut ingat apa enggak? Gen. Apa Zia? Enggak boleh enggak apa-apa, tapi ini jarang mahasiswa nyambung. Kiranya cuma nilai. Bahwa orang itu yang mempengaruhi apa? Genetik. Kedua, itu teori nativisme. Yang kedua, orang dipengaruhi, itu kaitannya jadi baik itu. Apa yang mempengaruhi yang kedua? Lingkungan apa teorinya? Empiris. Empirisme itu apa yang dialami. Jadi desain lingkungan yang islami itu akan merubah dia jadi baik. Hidup dia di lingkungan yang amburadul, tidak syar'i, error. Ya lingkungan kerja juga sama. Apa dikira yang korupsi itu awalnya dari rumah dia tidak baik-baik, tapi di tempat kerja, di kantor, budaya korupsi akhirnya apa? Terikut. Ini berisdo ini sebagai mata air, kemarin kita konsep mata air ya. Matahari tahajud. Tapi atau cahaya nih, nur. Nih, Abi Rusdi sering ilmu itu nur. Bisa nggak itu cahaya itu nembus ke sini? Biar ini bangun gitu. Ya, cahaya tahajud Abi Rizdo dengan santri 300 juta nembus ini bisa nggak? Biar ini bangun di ruangan ini nembus terus. Sekurang-kurangnya tidak gelap dan kalau digedor baru ini ada suara kehidupan. Berarti kan sebelumnya mati. Padahal tahajudnya tahajud minimalis, ya kan? Tidak jam 2, setengah 3. Tahajud di akhir-akhir waktu witir. Nurnya itu bisa nggak cahaya Rizdo bangunin itu bisa menggulung Abidiki, digulung dengan cahaya tahajud, lundung, biar bangun, gitu. Bisa meluruskan rambut keriting, nggak perlu rebonding mahal-mahal, gajinya habis untuk rebonding. Lurusin aja imannya biar dia nggak usah ngurusin rambut. Wanita itu pasti mau kalau orang itu sholat. Ya kalau nggak mau cari yang lain. Kok bingung? Jangan mikirin rambut lurus karena pacar pengen lurus untuk apa? Setelah lurus dia ketemu cowok lain selesai. Lalu lingkungan itu dikawinkan teori berikutnya apa? Tuh, habis gen empiris, satunya apa? Perpadu, apa bahasa ininya? Konvergensi. Turunan orang baik. Kalau mau nyeleksi santri, milih yang turunan baik, silakan ke sekolah itu mau begitu. Lingkungan yang dikondisikan islami, pembelajaran yang kondusif, di pengaturan hijab, jadi paham dia, nggak laki perempuan campur, di kuliahan, dioplos lagi perempuan, buat makalah, buat anak lama-lama kan urusan. Ya, jadi antum nggak ngerasain gula begitu di zaman-zaman jahiliyah. Masih ada begitu. Di mana-mana lah cuma DF aja paling yang dipisah-pisah. Itu keliling aja tuh kampus-kampus tuh. KBM-nya kayak mana tuh. Tugasnya akhirnya dicampur-campur. SMA juga dicampur-campur enggak karuan. Kecuali Yanikma Bapak. Wah, salapi kayaknya, mantep ya. Ngeri-ngeri tuh. Pondoknya bayar 300 loh. Dan itu bangkrut. Isinya curhatan penderitaan. Wih, jadi sama-sama menderita Ustaz, samalah. Pokoknya asal dakwah ya sengsara ya. Ya enggak apa-apa, kan punya harapan bahagia nanti. Selama masih punya harapan, enggak ada gabut Abidiki. Enggak ada. Ngapain gabut? Allah yang membalas, Allah yang membayar kalau pengen duit. Allah yang memberi nilai amalan itu. Coba siapa bisa nerangkan? Jadi kalau ada santri, turunan baik, lingkungan dikondisikan, kasih ilmu yang baik, contoh qudwah dari guru, ya,
ruh jiwa mujahid, pejuang guru, seterumkan ditularkan ke santri, maka itu perpaduan menjadi teori konvergensi. Begitu. Kalau mau membina sinerginya, bagaimana itu? Orang tuanya juga hadir dalam pembinaan dalam rangka sinergi ya, supaya tahu visi misi sekolah dilanjutkan di rumah. Itu kalau walas-walas mau panggil walinya kapan? Sebulan apa pasca UH apa pasca UTS? Panggil aja. Yang selain kelas 5 kan biasanya nurut. Kata Umi apa kelas 3 ke bawah mungkin akan beda. Ya sudah, bisa dipanggil itu di setelah UH apa setelah UTS. Kemudian ada parentingnya. Kalau mau di konseling sifatnya orang tuanya ini harus begini di rumah, anaknya di sekolah begini. Ya itulah wali kelasnya jelasin. Clear ya? Biru paham ya? Bagaimana untuk menjadikan baik anak? Itu kalau teori barat loh itu. Kalau Islam gimana? Ditambahi apa kalau Islam? Nativisme, empirisme, konvergensi, tambah satu Islam itu. Apa? Semua itu harus dikembalikan atau biiznillah ya. Apa yang diupayakan itu apabila Allah juga menghendaki perubahan itu, ya kan? Jadi orang Islam itu Umi, Fauzia. Orang Islam itu tidak apatis, tidak putus asa. Tidak putus asa ketika usahanya dalam mendidik itu belum berhasil. Karena guru tahu itu wilayah hidayah dari Allah. Orang tua juga sama. Keberhasilan di sekolah itu juga biiznillah. Maka bertauhid mengembalikan semua kepada Allah. Bahkan dari mulai mendidik anak ini kita sudah bermohon kepada Allah diberikan kemudahan dalam mendidik, mengasuh ini, mengajar ini. Santri kita doakan dapat hidayah, kita mintakan kepada Allah supaya santri kita diberi hidayah. Gitu. Kalau fitrah dalam konsep psikologi Islam ini apa? Memandang manusia dengan wawasan tauhid. Ada pada asalnya manusia itu semuanya bertauhid. Dalam kitab tauhid itu diterangkan orang itu lahir ya. Tuh, siapa yang bayi? Ihsan. Lahir terus. Itu enggak usah dipengaruhi tentang agama lain. Jangan. Bahkan tidak usah dipengaruhi dengan materi Islam. Biarin, itu ternyata dengan sendirinya dia akan kecenderungannya kepada tauhid. Dia mengesahkan Allah. Dia dengan sendirinya fitrahnya itu kemudian mengakui Allah sebagai ada pencipta, ada Tuhan, ada Rob dalam hidup ini. Enggak berdiri sendiri. Surat Ar-Rum itu diperintahkan menghadapkan fa'akim wajhaka lidini hanifan, ya kan? Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim. Agama yang lurus Islam. Ya. Surat ini satunya tentang apa? Fitrah Al-Arab itu wa ta'adzana rabbuka lain bukan. Yang telah menurunkan dari tulang sulbi, kemudian alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ini dengan sendirinya. Umur berapa Mbak ini Mutia? Bayi itu ditiupkan roh dalam kandungan. Umur berapa? Mbak Sarah umur berapa? Nanti Mbak Sarah hamil umur berapa itu hidup bayinya itu? Ruhnya. 4 bulan. Mbak Sarah berapa?
biar perutnya sembuh nih untuk mikir. Lupa, itu dibaca slide-nya. Ketika Allah meniupkan ruh semua janin, apapun agamanya ya, ibunya Nasrani, Yahudi, Majusi, atau apapun sama, janin apa? Bersaksi, ya. Terjadi apa dialog. Apa pertanyaannya? Alastu birabbikum. Kamu tuh ngaku enggak? Itu Allah ngomong, aku sebagai Tuhan. Jawabannya apa? Semua janin, iya, benar, kami mengakui. Bala, iya benar. Engkau adalah Tuhan kami bersaksi. Maka kemudian orang tua ini yang menjadikan dia selain Islam. Maka dalam hubungannya dengan penciptaan manusia, fitrah, fatoro, berarti landasan acuan penciptaan. Fitrah manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah. Kita ini produk Allah gitu loh, ciptaan Allah. Peran utama yang dilakukan manusia ini udah sering nih diarahkan fungsinya apa? Abdullah dan Khalifatullah, dua ini sebagai Abdullah dan Khalifatullah. Jadi tujuan pendidikan ibadah itu apa? Tujuan pendidikannya Abirsi dalam tafsir Tarbawinya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadahnya itu bagaimana, Abi? Diki. Ini berstatus dua ini, Abdullah dan Khalifatullah. Apa makna Abdullah berarti? Hamba Allah yang bagaimana? Mestinya sesuai perintah Allah, dia hidup di dunia ini untuk beribadah. Kalau tidak untuk ibadah, tidak sesuai peruntukan bahasanya. Enggak sesuai. Yang kedua sebagai apa? Abdullah dan Khalifatullah artinya apa? Wakil, pengganti Allah. Maksudnya bagaimana? Agama ini turun wahyu Quran dibawa oleh utusannya ya, Nabi Muhammad. Kemudian diamalkan. Apa yang menjadi ketetapan agama ini diwujudkan. Maka itu maknanya mewakili itu ya mewujudkan syariat ini. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin berarti menjadi rahmat bagi seluruh alam. Keberadaan Abi Rizdo sebagai pemuda Islam, Khalifatullah, apa? Melanjutkan tugas dakwah. Fungsinya itu begitu. Iya begini. Setiap ada orang lahir, pinter apa bodoh? Pinter dari mana? Enggak ada yang ngajar. Bodoh. La ta'lamuna syai'an, enggak ngerti apapun. Sementara ada enggak berhentinya orang memproduksi manusia? Enggak ada, aduh. Rizdo aja pengen nikah kan, akhirnya nanti punya anak kan. Enggak pengen nikah ya? 20. Lalu yang lahir itu bodoh apa pinter? Ya bodoh. Secara ukuran penilaian ya bodoh, dia harus diajari. Lah siapa yang ngajari itu? Guru. Ya, orang tua. Mbak Fauzia, bagaimana Abdallah dijadikan Abdullah dan dijadikan khilafah apa khalifah ya? Bagaimana itu? Dia bisa ibadah dan bisa menampilkan untuk akhlak ya, akhlak Islami sebagai perwujudan imannya ya, buah ibadahnya melahirkan akhlak mulia. Kemudian bagaimana sifat dasar manusia? Ada asalnya? Ya dua itu. Dua. Enggak hanya baik,
ada buruk. Apa katanya? Saapi-api wong pasti enek eleke. Saelek-eleke wong pasti ada baiknya. Sekali-kali waktu dia jadi baik sekalipun preman. Sekali-kali waktu ustadz pun kadang bisa salah, bisa buruk. Yang katanya ustadz itu pastinya baik semua. Sehingga nanti ada apa? Ustadz juga manusia gitu. Kalau ada ustadz yang tersalah gitu. Ya. Makanya menjadikan manusia selama masih menjadi manusia. Gimana maksudnya? Ini kalau konflik, ya kan, suami istri, selama istrimu masih kamu anggap manusia, mestinya kamu bisa berdamai. Selama dirimu masih kamu anggap dirimu sebagai manusia, pastinya kamu harus mampu memaafkan atau meminta maaf. Kalau sudah bergeser dirinya merasa benar, itu sudah bergeser dari manusia kepada malaikat. Kalau kau anggap istrimu semuanya salah, berarti kau anggap istrimu sudah setan gitu. Gak ada manusia unsurnya, semua salah. Suamimu kau anggap salah semua, ya berarti gak ada unsur manusianya, sudah berubah jadi setan. Baik buruk santri kita itu begitu. Ya kitanya juga sama, ya. Hanya dia kan masih kecil, jadi nalarnya, akalnya belum sampai, sehingga perlu diarahkan oleh orang yang dewasa. Hadis fitrah, Mbak Najma, udah hafal ya? Ulu Mauludin. Kalau belum hafal, Abidiki mengajarin ya. Gimana Abidiki? Mbak Najma suaranya kayak apa? Karena Abidiki ini sering ngomong L kayaknya. Wah. Invest apa itu? Ulu Mauludin yuladu alal fitrah, ya kan? Fa'abawahu. Nah ini yuhawidanihi ayumatisani au yunassironihi. Anak itu kemudian tergantung orang tuanya dijadikan apa. Ini ada pandangan. Pandangan pertama, Mbak Ayu, apa itu pandangan pertama? Fatalis, ya. Apa maksudnya, Mbak? Tokohnya disebut di sini siapa? Abdul Qadir Jailani Al-Azhari Ibnu Mubarak. Apa pandangannya? Mana Mbak ini? Setiap manusia jadi gimana ini? Fatalis itu artinya apa? Putus asa ya. Bunuh diri aja dah presiden kan. Gak ada harapan gitu ya. Jadi sepertinya manusia sudah tidak bisa dirubah kan? Ini yang teologinya. Abi Rusdi nih, tukang belajar teologi. Apa teologinya yang fatalis ini? Jabariyah. Jadi manusia itu sudah seperti apa? Wayang yang dimainkan oleh dalang. Jadi di sini kalau ditetapkan buruk terus, nggak bisa berubah itu. Kesannya ya fatalis itu tadi. Yang kedua, Bayu. Daya itu tadi. Sudah saya jelaskan Jabariyah tadi. Ada nggak guru yang berpikir fatalis? Wah, itu memang bapaknya kayak gitu, dasar orangnya kayak gitu, jelek loh maksudnya, nggak mungkin ya berubah. Stigma apa? Lalu efek istilah psikologi, lah bapaknya bermasalah, anaknya langsung disama-samakan. Teori itu fatalis ngefek dalam konseling. Kan teorinya yang gen memang ada pengaruhnya gitu. Tapi pengaruh itu kalau dibagi-bagi berapa itu? Lupa tadi nambahkan. Orang itu jadi ulama, jadi ustadz, yang haruskah bapak ibunya ustadz ustazah, ulama, apa enggak? Sehingga kemudian otomatis
Kalau seperti itu berarti peran gen itu sangat besar. Tadi yang di awal tadi nativis tadi. Itu teori motivasi membaginya. Berapa Mbak Sarah? Prosentasi gen. Berapa prosentasi pendidikan lingkungan yang artinya diterjemahkan dalam lingkungan. Itu kan lingkungan ada lingkungan pendidikan, ada lingkungan di rumah tangga, ada lingkungan di masyarakat. Itu lingkungan yang kemudian pendidikan di situ diselenggarakan. Berapa porsinya? Itu sudah dikuliahkan di tarbiyah selama itu Mbak Najmah. Berapa? Duh, udah juga. Cuma dikuliahin. Hah? Turunan berapa? Gen 20%. Jadi kalau bapaknya ustadz, dia sudah punya modal 20%. Mengalir darah bapaknya yang ustadz, darah ibunya yang ustazah. Sisanya berarti berapa? Dari mana? Berapa sisanya? 8. Dari faktor apa? Lingkungan dari pendidikan. Maka orang-orang yang menemukan anak-anak mungkin tidak jelas asal usulnya ya, bapaknya entah dibuang lah atau anak haram atau anak apa, dipungut, dididik, bisa nggak itu? Bisa. Punya apa? Kesempatan untuk merubahnya menjadi baik 80%. Lah kalau yang memang turunannya sudah baik 20% plus 80% diarahkan yang sama, gampang. Peluang keberhasilannya menjadi mendekati 100% umpamanya sebagai ukuran keberhasilan itu. Guru bermain-main, bukan bermain-main, berada pada posisi di mana guru? Mengupayakan yang berapa persen? Ya yang 80 itu. Itu pun harus berbagi dengan orang tua. Kalau kemudian dirinci lagi tuh dalam parenting yang ditulis Umi Kapah dari kutipan-kutipan 70% orang tua. Dari 80% itu dibagi lagi coba, lingkungan sekolah berapa, orang tua berapa, lingkungan masyarakat dia berinteraksi, masjidnya hidup apa tidak, tetangga sebelah kanan kiri, depan belakang, mungkin sekitar 40 rumah apa dalam aturan tetangga itu ngaruh akan bertemu di warung, ketemu siapa. Di pojok sana banyak yang ngelem misalnya dekat futsal, lihat anak kita ke situ, ngapa itu, lama-lama diajak ngobrol misalnya, nyobain yuk. Bisa itu. Dari 70% yang dianggap itu peran orang tua, itu harus dirinci ya. Belum ada risetnya. Ya karena keadaannya kalau yang mondok kan orang tuanya selesai itu. Hanya mungkin bisa doa dan kirim duit, kirim doa kan. Apa ini? Tirakat untuk anak ya. Beribadah tapi diniatkan untuk kebaikan anak. Yang ketiga apa? Mbak Mutia, fatalis tadi apa? Memahami takdir, nggak boleh dalam-dalam, cukup dengan nas, ya. Bahwa Allah tetapkan nantinya di neraka pada di surga tergantung amalnya. Innamal a'malu bil khawatim. Akhirnya endingnya apa? Ada hadis begitu. Ini makanya masalah takdir ini tidak boleh sampai terlalu mendalam. Bisa mumet gitu. Ya kalau udah takdirin neraka ngapain beramal? Udah ujung-ujungnya neraka. Akhirnya malas. Maka kemudian fakuli malu suruh beramal. Allah akan memudahkan untuk bisa mewujudkan amal itu. Artinya untuk bisa meraih posisi surga gitu. Itu diberikan kemudahan. Fakulu muyasarun, Allah akan mudahkan semua. Maka kalau semua di sini maknanya hadis itu juga kalau mau maksiat kasih duit banyak, melacurlah, mabuklah, dimudahkan karena dia pengen jadi orang ahli maksiat. Pengen jadi ahli taat, dimudahkan, ketemu dengan taklim, hatinya condong kepada agama, rezekinya
barokah, dimakan menjadi penyemangat ibadah. Allah mudahkan juga begitu. Maka kemudian di sini ada pandangan apa bidiki? Pandangan netral. Maksudnya apa ini? Ya, satu. Kosong ya, nggak ada apa-apa. Kalau tadi mungkin cocok dengan apa yang saya bilang, lahir bodoh, harus diajari, harus dididik. Lalu kemudian apa? Kebaikan. Yang kedua? Ya. Katanya ini semuanya itu dari luar. Padahal di Quran itu bagaimana itu? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya namanya ini kan pendapat, ada yang fatalis, ada yang netral. Ya terserah kita mau setuju argumentasinya apa, kita mau tidak setuju argumentasinya apa. Maka kemudian apa? Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu tadi. Nah itu tadi yang dalilnya pakai ini. Tapi mungkin dia tidak menyantumkan dalil yang berikutnya. Nah ini yang berikutnya ini pandangan positif apa ini? Abadi, jangan ngurusin ini kumis. Apa pandangan positif? Positif. Wih, satu-satu bos. Manusia memiliki sifat-sifat bawaan yang positif. Artinya apa? Kebaikan, positif itu dimaknai beramal soleh ya. Ibnu Qayyim ulama-ulamanya menetapkan konsep positif, pandangan positif. Yang kedua apa? Manusia iya dah. Cinta kepada Allah. Benar tadi. Cinta kepada dia, hanya dia terus nanti nyanyinya. Lingkungan dapat membuat apa? Tuh, potensi dasar, sifat dasar manusia menyimpang. Duh. Gimana ya? Ada gambar pisang buah ya. Buah sebelahnya bagus. Satu apa namanya itu? Tangkai ya, bercabang. Satunya busuk, satunya bagus. Lama-lama gimana? Busuk semua. Satunya nggak tahajud, satunya tahajud. Nggak tahajud semua jadinya. Satunya bangkong, jorok. Ya udah bangkong semua. Berat ya? Pandangan dualis. Apa Umi Kabah dualis? Said Kutub lagi tokohnya. Manusia lahir Oh. Lalu guru ngapain? Terus menanam, terus mendidik, terus menjadi contoh, ya kan? Membawa apa? Hidayah, menerangi, ya, pelita, guru bak pelita, terus. Nih, begini nih. Hei. Makhluk. Taklim dulu, woi. Taklim. Yang ribu dulu. Ntar lagi jam 8 waktunya ngomong lah, polin. Kalau nggak ngomong lebih hukum lagi. Potensi ngomong nih harus jadiin ustadz atau apa yang bisa public speaking, biar cerewetnya tersalurkan. Tapi kalau ibu-ibu yang cerewet gimana nih? Sampai setan dalam sumur nggak sanggup tuh cerita ustadz siapa itu. Dasat ya, sama Kiai Anwar juga buat cerita begitu ya. Istrinya cerewet cemplungin sumur. Pusing gitu. Gak lama kemudian jinnya keluar. Gak sanggup. Katanya juga dulu wanita yang cerewet tuh punya kumis di Duh. Kok jadi hilang kumisnya? Diambil habis dia begitu. Merotoli karena saking cerewetnya. Itu guyonannya Ustaz. Saking cerewetnya merotoli. Jadi kumisnya hilang.
Apa yang perlu dijelaskan sudah paham. Psikologi Islami mengikuti pandangan positif nih yang Islam ini. Idul Fitri artinya kembali kepada sifat, ya, keadaan asal. Awalnya manusia dalam keadaan suci, setelah bertindak dan banyak berbuat kesalahan, manusia ini loh. Jadi orang itu ada yang bertaubat tapi tidak punya ilmunya, dia tidak yakin dosanya diampuni. Itu kalau nggak punya ilmu, akhirnya dia merasa kotor terus-menerus, pengen bunuh diri gitu. Takut tambah hidup umurnya tambah dosa saja. Begitu bunuh diri akhirnya. Di sini kemudian enggak, dalam Islam itu apa yang ibadah yang setelah dilakukan menjadi suci seperti bayi dari lahir. Abidiki ibadah haji juga, orang pulang haji itu seperti bayi baru lahir, maknanya dosa-dosanya bersih jika hajinya mabrur. Haji mabrur laisa lahu ilal jannah, kan? Enggak ada lain kecuali surga. Ya kalau surga pasti hatinya sudah suci bersih. Ini di sini kemudian kaitannya juga zakat itu mensucikan, sholat malam. Dua virus ini semuanya kan waktu dibahas terapi zikir untuk mensucikan supaya sampai kepada Allah. Ya kan? Sholat kan ngadep Allah jelas, berzakat jelas. Memutus kecintaan kepada dunia diberikan. Yang mengotori hati kan dunia, diantaranya harta, maka disuruh berzakat. Bahwa orang pulang mati nanti tidak bawa apa-apa kecuali iman, amal solehnya, ya. Jadi hartanya itu dizakati, nggak eman-eman, nggak pelit. Nah kalau ditanya, kita mestinya mengikuti pandangan yang positif, gitu ya, positif. Biar kita ngadepin santri bagaimanapun punya harapan, nggak fatalis, positif. Dan husnuzon kepada Allah, Allah akan menolong kita merubah santri kita yang mungkin awalnya masuk negatif atau awalnya positif negatif, biar positif lagi lah gitu ya, balik lagi. Pandangan positif ini awalnya apa? Terkotori, suci, terkotori, berbuat dosa buruk. Apabila dilakukan pencucian maka orang akan kembali kepada sifat asalnya yang positif dan suci. Makanya wa yuzakihim wa yu'allimuhumul kitab, untuk mensucikan tujuan pendidikan diantaranya tazkiyah. Ada tasifah, tazkiyah, ya, semakin rinci tasifah itu. Pandangan fatalis kalau awalnya diciptakan dalam keadaan buruk, ashabus simal yang ya tak akan kembali suci. Jadi sudah nggak ada harapan, dan itu keliru ya. Bisa, ya. Bisa, Allah Maha membolak-balikkan hati, bisa. Kita jumpai banyak orang-orang yang di dunia hitam istilahnya preman bisa bertobat. Makanya sudah terbantahkan fatalis ini. Pandangan netral awalnya kosong, ketika sudah menyucikan diri ya tetap kosong, tak ada isinya. Masa sih nggak ada isinya, ditanyakan begitu. Maka kita berpikir yang benar. Ya kosong diisi ya berisi lah, ya. Jadi nggak netral. Orang itu bisa dipengaruhi, gitu. Bahkan agama seseorang tergantung teman. Jadi besar sekali pengaruh teman. Orang tua yang pengen berhasil itu anaknya harus curhat kepada bapak ibunya. Ya curhat lebih kepada temannya saja, akhirnya dia tidak bisa diketahui hatinya itu bagaimana. Karena kedekatan orang tua yang kurang dengan anak, akhirnya anaknya nggak nyaman. Sering-sering begitu, akhirnya dia ini habis itu nge-track tuh, wih jalan lurus tuh, boy banyak betul loh, nggak kesempatan aja karena ngebut foto, wih motor-motor diberondoli kayak Satria Apu gitu loh. Dia belum tahu mungkin ada jalan lurus. Hah? Bang Kumis kemana? Ya Bang Kumis touring mungkin. Baik. Pandangan dualis ngapain? Setelah menyucikan diri tetap saja dengan sifat asalnya hitam dan putih, baik dan
buruk. Setuju nih? Ya tetap, makanya hatinya terus berzikir itu melemahkan yang buruk. Kalau dihilangkan kan nggak bisa. Walaupun ruqyah itu kan bukan buang bisikan korin, nggak bisa, tetap. Maka zikir, mengingat Allah, bermajelis ilmu, fadzakir tanfa'u dzikra lil mu'minin itu kayak wajib setiap hari harus ada momen-momen kita mendapatkan peringatan. Karena khawatir melenceng pada yang negatif, dualisme begitu. Sekarang komparasi perbandingan pandangan agama ini. Aliran filsafat dan psikologi. Ini kaitannya worldview loh ya. Kemarin udah kuliah worldview sama apa nih? Berpikir kritis. Ya, biar ada guna kepala itu. Enggak digunain. Otak orang Indonesia paling mahal katanya. Karena masih ori, enggak pernah pakai mikir. Paling pakai ngelamun. Ngelamun kan enggak berat. Coba Brisdo kalau enggak mikir serius. Ini ginjalmu kena nih, enggak doyan makan. Capeknya melebihi nyangkul. Katanya 500 kalori untuk berpikir. Lebih berat mikir daripada gotong meja tadi. Iya, nyangkul. Maka kalau ada orang dikasih beasiswa suruh ngapal Quran, aslinya dia nggak seneng ngapal, nggak mau. Walaupun beasiswa, mumet gitu. Mending dia pada bidang yang dia sukai. Tapi karena agama memerintahkan sholat dengan membaca Quran, ya di Bandung setahun jadilah sekian juz lumayan untuk malaikat biar agak variasi gitu kan. Malaikat itu kan bisa bosen tuh, trikul aja sholatnya kan, kafirun, al-ikhlas kan lumayan. Maksudnya apa? Mas Kumdin meskipun nggak mau paksa aja, 5 juz jadilah gitu. Ini gue bilang tuh, entah apa yang nelpon. Coba baca. Sampai mana tadi? Apa maksudnya orang Kristen? Manusia terakhir dalam keadaan dosa. Mau, kalah, ya kan? Keadaan tidak suci. Maka ditebus dosa itu kan? Manusia tidak bisa apa? Menebus dirinya melalui sumber batinnya sendiri, tetapi harus melalui Kristus. Psikoanalisis, manusia lahir apa? Dalam keadaan nih. Ini yang pernah saya sampaikan. Duh, apa maksudnya? Rizdo ini kerja karena pengen memenuhi kebutuhan seks. Sebab kalau nggak punya duit, gimana urut-urutannya? Nggak bisa menikah nantinya. Semua, bahkan itu Ustaz Adian pernah cerita orang psikoanalisis ini kalau pengen belajar habis UAS ya, pening ya, atau biar UASnya hasilnya bagus, suruh melampiaskan seks dulu, baru nanti pikirannya kayak gitu. Makanya waktu itu termasuk disertasi saya juga membantah kesesatan psikoanalisis ini yang cilakanya banyak dipakai di kampus-kampus psikologi. Jadi orang tuh ya Allah kan ngawur, kita itu melakukan sesuatu karena perintah Allah, itu motivasi tertinggi. Mau sekolah, mau bekerja, Allah nyuruh begitu, bukan karena pemenuhan libido seksual. Sesat itu. Masa semuanya cuma dihubungkan untuk pemuasan libido? Daripada berzina kan dirajam, daripada ini ya bisa digerebek orang kan, berzina pentungin orang. Maka dia mau bekerja supaya dapat duit, bisa menyalurkan secara halal menurut agama menikah. Ya keliru. Masa dia hanya karena itu? Perintah agama bahkan itu bersedekah, memberikan nafkah batin itu perspektif
Islam fikihnya. Kemudian digabungkan. Tadi siapa yang dia no? Bayu, empirisme, behaviorisme ini dekat karena teorinya ya ketika pengalaman itu kan diwujudkan dengan perilaku kan, mengalami apa gitu, dikondisikan mengalami belajar gitu. Menurut teori ini apa Mbak Ayu? Manusia lahir hmm. Hmm. Apapun bakatnya bisa dirubah. Dan sekolah ini kan terutama negara ya. Negara itu menetapkan KKM. Gimana pikirannya? Pusing lah. Semuanya harus sama 70 atau 80 atau 75 tergantung rapatnya. Enggak mungkin. Tuh. Terserah lingkungan ini juga enggak bisa. Orang punya potensi yang berbeda untuk harmoni kehidupan supaya berjalan. Nggak mungkin. Atau sekolah hewan itu ujiannya sama. Bagaimana ujiannya tuh? Manjat pohon. Di situ hewannya apa? Kucing, harimau, ular, kancil, ikan, belut. Gimana naiknya? Jadi ujian-ujian nasional itu ada kecenderungannya memaksakan begitu. Humanistik. Apa Abirusdi humanistik Abirusdi? Abirusdi ini kok kurang tidur, ngelembur mikirin skripsi dah. Apa Abirusdi? Manusia memiliki potensi-potensi positif sejak lahir. Kesederhanaan. Oh, di sini integritas, kejujuran. Apalagi? Adalah beberapa contoh potensi awal manusia. Bedanya dengan psikologi Islami adalah potensi spiritual. Humanis ini kurang ya. Kepercayaan kepada Tuhan dan terlalu positif, terlalu yakin pada manusia mengabaikan faktor-faktor lain. Maksudnya gini, di dunia ini ada yang irasional tapi dibenarkan. Itulah hal-hal yang keajaiban, mukjizat kalau para nabi, karomah kalau orang soleh, yang kemudian itu hanya bisa diyakini, tidak masuk pada wilayah apa? Akal. Ya cukup dia mengimani. Bagaimana peristiwa Isra Mi'raj? Enggak mungkin. Bagaimana kita berdoa diselamatkan, ternyata sebentar terjadi kecelakaan kita terhindar misalnya. Dan kita merasakan itu. Nah ini dikritik humanistik itu kurang begitu. Lalu yang psikologi Islam bagaimana? Fitrah, bentuk dan sistem yang diwujudkan Allah setiap makhluk. Fitrah begitu. Fitrah yang berkaitan dengan manusia adalah apa saja yang diciptakan Allah pada manusia. Yang berkaitan apa? Ya fisiknya, ya akalnya. Sifat asal yang positif berkaitan dengan fisik, kognitif, afektif, sosial, di samping spiritual. Bukan hanya berkaitan dengan keyakinan. Jadi psikologi Islam ini lebih komprehensif nih, memandang semuanya, worldview-nya begitu. Berarti apa? Kalau nomor 2 kita poin 2 kita pahami, jurusan kuliah dengan profesi di dunia ini lebih banyak profesinya daripada jurusan. Orang dengan angin aja bisa hidup tuh, melihara cacing aja bisa hidup. Jadi apa? Fitrahnya itu banyak. Luas, apa saja yang Allah ciptakan sangat mungkin gitu. Jadi ilmu pengetahuan ketinggalan dengan ya tentu karena Allah yang membuat itu, mengilhamkan kepada manusia begini. Oh bisa jadi duit, ya. Ini lagi ini apa? Burung murai ya mahal ya, lagi kumat apa? Model-model kayak dulu musim apa tuh bunga ikan, ya sekarang katanya burung lagi ya, sampai ratusan juta.
Allah menciptakannya luas ya. Apa saja ini? Jasmani juga beraneka ragam. Ada yang kurang, fisiknya cacat ternyata itu jadi jalan rezeki. Ada sekolah SLB misalnya. Ada pembuatan kaki palsu, pokoknya banyak lah. Yang itu nggak mampu manusia mikir. Sifat asal yang positif berkaitan fisik, kognitif, afektif, ini psikologi Islam begitu. Dan biasanya yang barat itu tidak pernah ada unsur spiritual. Baik. Tidak selesai. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.